Shalom sahabat terkasih Kristus. Puji Tuhan dan senang sekali kita dapat berjumpa dalam ilustrasi Kristiani ini yang adalah sebuah ruang perenungan sederhana namun penuh makna rohani yang bisa mengubah cara pandang kita mengenai kehidupan. Lewat ilustrasi-ilustrasi sederhana, kita dapat menemukan kebenaran firman yang hidup yang bukan hanya menyentuh pikiran tetapi juga menyentuh hati terdalam kita. Hari ini kita akan masuk pada ucapan bahagia yang kedua dari khotbah Yesus di bukit. Seringkali kita berpikir bahwa bahagia itu berarti tertawa, penuh senyum dan hidup tanpa masalah. Tetapi Yesus justru berkata sesuatu yang kelihatannya aneh bagi logika manusia dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bagaimana mungkin duka cita bisa mendatangkan kebahagiaan? Apa maksud Yesus? Mari bersama kita renungkan dalam ilustrasi Kristiani saat ini. Ada seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya karena sakit mendadak. Dunia seolah runtuh baginya. Setiap malam ia menangis, setiap pagi ia merasa kosong. Orang-orang mencoba menghibur, tetapi hatinya tetap perih. Sampai suatu hari, di tengah air matanya ia berlutut dan berkata, "Ya Tuhan, aku tidak mengerti mengapa Engkau izinkan ini terjadi. Tapi yang aku tahu bahwa Engkau tetap Bapakku yang tidak pernah meninggalkan aku." Setelah itu ia merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena sakit itu hilang, tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan selalu bersamanya. Inilah rahasia ucapan Yesus. Ada kebahagiaan yang lebih daripada tawa, yaitu penghiburan ilahi di tengah air mata. Kata duka cita dalam ayat ini bukan sekedar kesedihan karena kehilangan atau musibah. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah penteo, yang artinya berduka cita yang dalam, meratap dengan sungguh-sungguh. Ada dua makna utama di sini, yaitu yang pertama, duka cita karena dosa adalah ketika kita menyadari betapa dalamnya dosa kita melukai hati Allah dan kita meratap dalam pertobatan. Yang kedua, duka cita karena penderitaan hidup adalah saat kita benar-benar mengalami kehilangan, kesakitan atau tekanan dan kita datang mencari penghiburan dari Tuhan. Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita." Artinya, Yesus menghargai air mata kita, bahkan lebih dari itu, Ia menjanjikan penghiburan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sahabat, mari kita ingat kisah Petrus pada malam ketika Yesus ditangkap. Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Saat ayam berkokok, Petrus tersadar bahwa ia telah gagal. Matius 26 ayat 75 mencatat, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tangisan Petrus bukan tangisan biasa. Itu adalah air mata penyesalan, air mata yang lahir dari duka cita karena dosa. Tetapi selanjutnya, apakah cerita Petrus berakhir dalam air mata? Tidak. Yesus bangkit lalu memulihkan Petrus di tepi pantai dengan 3 kali pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Air mata duka cita itu berubah menjadi penghiburan dan pemulihan. Petrus yang dulu hancur, akhirnya dipakai Tuhan menjadi batu karang iman jemaat mula-mula. Mari kita lihat 3 alasan mengapa duka cita bisa membawa kebahagiaan. Yang pertama, karena air mata membuka ruang bagi Tuhan. Saat kita kuat, kita sering lupa, tapi saat kita menangis, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Yang kedua, duka cita melunakkan hati kita. Air mata adalah bahasa jiwa. Saat kita berduka cita karena dosa, itu adalah tanda bahwa hati kita masih peka. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Dan yang ketiga, karena penghiburan Tuhan berbeda dengan penghiburan manusia. Orang bisa berkata kepada kita untuk tetap sabar,
tetapi hanya Roh Kudus sajalah yang bisa memberi damai sejahtera melampaui segala akal. Berikut 3 langkah sederhana tentang bagaimana kita mengalami penghiburan dari Tuhan. Yang pertama, jangan pendam air mata kita. Menangislah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak anti dengan tangisan. Bahkan Mazmur 56 ayat 9 menuliskan, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Yang kedua, bawalah duka cita kita kepada salib Kristus. Entah itu duka cita karena dosa atau duka cita karena kehilangan, hanya salib Kristus sajalah yang bisa mengubah air mata menjadi pengharapan. Dan yang ketiga, izinkan Roh Kudus menghibur. Satu-satunya sumber penghiburan yang sejati adalah berasal dari Roh Kudus. Dialah yang akan meneguhkan hati kita. Ada seorang pria muda yang kehilangan pekerjaannya. Ia merasa gagal, tidak berharga dan terpuruk. Suatu malam, di dalam kamarnya ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku lemah, aku kalah, dan aku hanya mau datang berserah kepadamu." Selang beberapa hari kemudian, ia mendapatkan pekerjaan baru. Tetapi bukan hal itu yang benar-benar membuatnya bahagia, karena ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari pekerjaan barunya itu. Ia berkata, "Yang paling berharga dari pengalaman ini bukan karena aku mendapatkan pekerjaan baru, tetapi saat aku merasakan pelukan kasih Tuhan, saat aku berserah penuh kepadanya, dan itu yang mengubahku." Itulah air mata yang menyembuhkan. Sahabat, mungkin hari ini engkau sedang berduka cita, entah itu karena dosa, entah karena kehilangan, entah karena beban hidup yang berat. Dengarlah janji Yesus bahwa ada penghiburan bagimu. Air matamu tidak akan menjadi sia-sia jika engkau datang dan membawanya ke hadapan Tuhan, karena air mata itu akan menjadi benih sukacita, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mari bawa hati kita kepada Tuhan, mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak menolak air mata kami, namun mengubahnya menjadi penghiburan. Kami hanya mau berserah kepadamu karena kami percaya bahwa hanya Engkau sajalah yang sanggup mengubah duka cita kami menjadi kekuatan baru. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, Yesus Kristus, kami berdoa, percaya, dan bersyukur. Amin. Sahabat terkasih di dalam Tuhan, hanya Yesus Kristus sajalah satu-satunya yang sanggup mengubah setiap duka cita dan air mata menjadi penghiburan dan sorak-sorai, karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Berbanggalah kita karena memiliki Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di tengah duka cita sekalipun. Sampai jumpa pada ilustrasi Kristiani seri ucapan bahagia bagian ketiga. Teruslah setia dan berserah hanya kepada Yesus agar kebahagiaan sejati terus melingkupi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.